we attach as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means mind, Sila means principle. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai filosofi pendidikan Indonesia. Kita dulu menyebutnya Nusantara, menyelami dan melampaui esensi filsafat klasik, filsafat modern dan kontemporer. Nah, di pembuka ini saya menggambarkan tentang Pancasila yang kita miliki. Pancasila itu merupakan titik kontinum atau titik temu segala bentuk perbedaan yang ada, baik secara kosmologi, antroposentris dalam kehidupan manusia, atau filosofi-filosofi yang lainnya. Nah, itulah Pancasila kita sebagai titik temu ya. Apakah perbedaan ideologis, perbedaan aliran pendidikan. Jadi Pancasila itu merupakan titik temu perbedaan kesemuanya itu. Kalau Kailan menyebutkan bahwa manusia itu memiliki berbagai dimensi, disebut dengan monopluralis dan monodualis, artinya manusia itu memiliki berbagai dimensi. Seperti contoh, manusia itu adalah makhluk religius, cuma sekaligus manusia itu adalah makhluk material. Makanya orang Bali menyebutnya skala niskala itu. Ada dua hal yang berbeda, kanan, kiri, laki, perempuan, begitu. Itu perbedaan. Jadi Pancasila itu titik temunya. Tuh. Terus kemudian manusia juga memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kadang-kadang ini dikotomis gitu kan. Kapan saya harus menjadi makhluk individu, kapan harus menjadi makhluk sosial. Nah, sebenarnya sama keduanya itu adalah tidak pernah terpisah gitu kan. Saya sebagai makhluk individu dan saya sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terpisahkan gitu. Karena keindividuan itu dapat dilihat apabila ada pembanding individu-individu lainnya gitu. Nah, individu ini juga hidup dalam sebuah komunitas, dalam kehidupan kebersamaan. Nah, jadi Pancasila itu menyatukan kedua konseptual ini. Kemudian kalau dilihat dari berbagai aliran filsafat yang kita kenal, baik dari filsafat klasik, modern dan kontemporer, Pancasila merupakan sebenarnya titik temunya. Kenapa disebut dengan titik temu? Ya, Pancasila itu mengakomodir kebaikan-kebaikan yang terdapat pada setiap aliran filsafat dan membuang jauh-jauh, bukan membuang sih, ya, menyaring hal-hal yang buruk, potensi buruk yang ada pada aliran-aliran filsafat lainnya. Seperti contoh, kalau kita lihat di konsep yang paling atas, di situ ada konsep teologis agama. Teologis agama ini erat kaitannya dengan sifat-sifatnya yang memiliki ciri-ciri khusus, dogma gitu kan, doktrin gitu. Nah, Pancasila kita bukan dogma, bukan doktrin, tapi adalah, saya sebutnya dengan istilah conditio sine qua non. Jadi Pancasila itu keniscayaan. Apa itu keniscayaan? Berarti
saya adalah Pancasila, Pancasila itu adalah saya sebenarnya. Dan termasuk aliran-aliran filsafat yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari sisi ciri, gitu kan, ciri-cirinya. Kalau dilihat dari sisi ciri-cirinya, filsafat yang paling kuno itu kan filsafat klasik ya. Ciri-ciri dari filsafat klasik itu bersifat idealis, idealisme. Ada ide bawaan di sana. Kemudian bersifat ketuhanan dan etika moral. Di sini filsafat klasik sangat mementingkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteladanan. Terlihat dari gaya pembelajaran, terlihat dari pola pendidikan di era-era klasik itu yang kita kenal dengan istilah skolastik, dialektika. Bagaimana Socrates memiliki murid yang namanya Plato kan gitu kan, dengan cara berdialek ya, memberikan pengajaran pada muridnya. Begitupun Plato pada muridnya yaitu Aristoteles. Nah, kemudian ada filsafat modern. Di sini kental kaitannya dengan kritik terhadap berbagai pola kehidupan ciri pada era klasik. Cirinya adalah kemanusiaan dan kebebasan berpikir. Di situ hasilnya adalah berupa revolusi teknologi, positivistik, keilmuan di situ ya, scientific ya. Nah, disinilah sebenarnya sudah bergabung filsafat klasik dan modern itu yang dicirikan atau diwakili dengan sebuah konsep yang disebut dengan cogito ergo sum, karena saya berpikir maka saya ada. Kemudian Francis Bacon, metode ilmiah, kemudian ditambah dengan pandangan dari John Locke, logiko hipotiko verifikatif. Jadi ilmu atau kebenaran itu merupakan hasil dari pertemuan antara logika, rasionalisme, dan empirical, hasil penelitian. Itulah kebenaran atau ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat kontemporer itu mengedepankan unsur keadilan sosial, keberagaman, dan kesadaran kritis yang merupakan kritik terhadap positivistik yang cenderung mengedepankan mekanistik. Nah, di sini dikritik habis-habisan itu aliran Kartesian ya, Kartesian, Newtonian, bahwa dunia itu seperti mesin gitu kan. Nah, itu dikritik habis-habisan oleh filsafat kontemporer yang lebih cenderung lebih mengedepankan positivistik. Ya, di sini lebih cenderung ke filsafat sosial, budaya, multikultural. Nah, mengkaji filsafat Pancasila dari berbagai sudut pandang inilah dalam filsafat itu dikenal dengan aliran filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa yang menjadi pembicaraan dalam Pancasila, kemudian Pancasila itu merupakan sistem pengetahuan orang Indonesia, dan aksiologi itu adalah filsafat yang
membicarakan tentang bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang sangat dibutuhkan, mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Kemudian semua sebenarnya keilmuan di dunia itu harus memenuhi visinya, memiliki tanggung jawab. Yang pertama disebut dengan sosiopedagogi, bahwa Pancasila itu akan diwariskan melewat proses-proses pendidikan baik secara makro maupun mikro. Nah, Pancasila memiliki unsur-unsur tersebut. Pancasila adalah sebuah proses pedagogi. Sosioakademik, pengkajian bahwa Pancasila itu, ketika kita berbicara tentang filsafat Pancasila, bahwa Pancasila itu merupakan bidang-bidang kajian, bidang-bidang yang mempelajari tentang kebenaran yang dimiliki oleh manusia. Pengetahuan apa saja sih yang dimiliki oleh manusia? Nah, itu disebut dengan epistemologi atau sosioakademik. Yang kemudian yang terakhir itu adalah sosiokultural. Sosiokultural itu artinya bahwa Pancasila itu mewajibkan kita untuk dapat mengabdikan diri kita seluas-luasnya untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, dan secara kosmologi lingkungan alam. Sosiokultural berguna bagi manusia, lingkungan, dan alam. Nah, itulah filsafat Pancasila yang saya katakan tadi, menelisik dan melewati filsafat klasik, modern, dan kontemporer itu sebagai titik kontinum. Kalau kita belajar tentang sejarah, beginilah sebenarnya peristiwa perkembangan filsafat yang kita pelajari selama ini. Ada filsafat klasik, modern, dan kontemporer. Lalu posisi Pancasila di mana sih? Banyak dari kita melupakan filsafat-filsafat kuno yang dimiliki oleh peradaban-peradaban besar di seluruh dunia ya. Seharusnya kita juga harus belajar dari hasil-hasil peradaban besar dunia itu sebagai bentuk refleksi. Nah, kalau kita belajar secara historis, belajar sejarah, kan kemarin tuh ada kajiannya itu Pancasila sebagai perspektif sejarah, kan begitu kan. Jadi sebenarnya kita disuruh belajar bahwa Pancasila itu secara historis belajar tentang nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada dari zaman ke zaman sejak manusia itu ada di muka bumi itu. Karena saya katakan Pancasila itu sebenarnya adalah manusia itu sendiri. Seperti peradaban Mesir pernah maju, ya, peradaban Mesopotamia, peradaban Yunani, peradaban India. Nah, ini kan dilihat dari jejak-jejak tahun ini kan pasti kita banyak paham tentang apa sih hasil-hasil karya dari setiap peradaban ini yang bisa kita wariskan ke anak didik kita gitu kan. Kemudian setelah kita membicarakan filsafat kuno itu, jadi kita bergeser ke zaman sofis, kaum sofis, kebangkitan kaum sofis itu ya. Awalnya lahir karena keraguan-raguan, yaitu skeptis ya. Makanya muncullah di Yunani itu beberapa filosof yang terlahir dari iklim Iklim sofis itu muncul karena keraguan-raguan dan skeptis itu. Segala hal patut diragukan.
itu masa muncul filsafat pra-Sokrates, kemudian yang populer sering kita jadikan rujukan yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Hampir sebagian bidang ilmu pengetahuan di dunia ini mengutip berbagai pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, di di belahan dunia sana, di Yunani itu dianggap ini peradaban keemasannya karena mengedepankan eh, ranah filosofis tersebut. Tapi kemudian setelah itu bergeser dari hal-hal yang sifatnya sofisme itu, ya, muncullah aliran baru di Eropa yang dikenal dengan kekuasaan gereja dan sistem kepausan di dunia barat. Hanya saja menurut saya ya ini boleh diluruskan, ketika abad 7 sampai 14 ini orang banyak mengenal dengan konsep filsafat di abad pertengahan ini, disebut dengan abad pertengahan klasik. Kemudian pertengahan ini orang banyak mengkritik filsafat abad pertengahan itu dengan istilah the dark age, abad ke-8. Kenapa the dark age disebut di sana? Karena filsafat barat banyak dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh gereja, oleh kekuasaan gereja. Nah, jadi ilmu pengetahuan sifatnya dogma turunan dari keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh gereja. Nah, orang barat menyebutnya ini disebut dengan the dark age gitu kan. Hegemoni kekuasaan gereja cukup tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jika ada sesuatu yang tidak disukai atau tidak disetujui oleh keyakinan gereja, itu dianggap bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi itu terjadi di dunia barat, disebut dengan the dark age. Justru menurut saya di abad pertengahan itu, di abad pertengahan itu, filsafat timur justru dengan kehausan kedahagaannya itu justru berkembang pesat. Filsafat Arab, ya, filsafat Cina, dari angka tahun ini berkembang pesat. Coba adik-adik baca sumber-sumber apa yang berkembang di dunia timur di abad ke-7 sampai abad 14. Semua berkembang. Muncul ahli-ahli seperti Ibn Khaldun, masuk yang lainnya. Nah, hanya saja setelah itu ya, setelah abad pertengahan itu di barat memang mulai bergeliat, ini dengan era kebebasannya. Mulailah barat itu ke era Renaissance 1500 Masehi, itu ada beberapa tokoh, Francis Bacon, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes gitu kan. Ada René Descartes dan Isaac Newton itu kan, dengan metode mekanistiknya itu menandakan bahwa dunia barat mulai dengan era kebebasannya. Nah, era kebebasan inilah yang melahirkan banyak hal di dunia barat, termasuk turunannya berada di dunia timur. Bangsa barat berhamburan ke seluruh dunia menemukan benua-benua baru untuk memenuhi hasrat revolusi yang dimiliki oleh dunia barat. Mereka justru berhamburan ke dunia timur dengan membawa misi revolusi ilmiah, revolusi industri yang melahirkan kolonialisme, imperialisme. Nah, disitulah melahirkan suatu istilah yang dikenal dengan
Orientalism. Orientalism itu artinya gini, banyak orang-orang Barat itu beberapa hal yang berkembang di dunia timur justru diakui, dibawa ke dunia barat untuk diakui, dan penciptaannya itu diakui oleh orang-orang barat. Itu kan disebut dengan era orientalism. Seperti mungkin Bapak adik-adik bisa belajar dari konsep-konsep yang bisa dibaca di kajian-kajiannya Edward Said itu ya, orientalism. Disinilah muncul sekarang itu disebut dengan orang-orang timur menyebutnya krisis the modern science, itu kekuasaan itu ya. Krisis the modern science itu artinya itu ilmu pengetahuan berkembang hanya atas seizin barat begitu. Apa yang berkembang di timur akan dibawa ke barat itu kan, dihegemoni dan dikuasai, karena konsepnya ini kolonialisme dan penjajahan, termasuk kita di Indonesia ketika dijajah oleh bangsa barat itu kan semua dibawa ke barat, termasuk sumber-sumber prasasti, sumber-sumber tulisan, sumber-sumber artefak gitu kan, kebendaan yang bernilai sejarah itu dibawa oleh orang bangsa barat. Nah, kira-kira itu untuk di filsafat filsafat baratnya, sampai akhirnya filsafat barat di era kebebasan setelah Renaissance ini kita mengenal dengan sebutan era modern. Era modern ini pendekatannya pendekatan saintifik, science, mekanistik. Nah, ini yang banyak dikritik oleh filsafat kontemporer, bahwa manusia atau alam ini tidak semata-mata karena seperti mesin, tidak seperti sistem yang dibayangkan di filsafat modern itu kan. Karena sebenarnya dunia ini tidak hanya sekedar hukum mekanistik gitu kan, tapi ada hukum-hukum yang lainnya, ada hukum sosial budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Ya, yang bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Homo kompleksus itu, Homo educable dan Homo educandum itu, bahwa manusia dapat dididik dan mendidik itu. Dan berbagai turunannya, bahwa manusia itu adalah lengkap dengan statusnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berdiri sendiri, makhluk berpikir. Oke, ini yang dikenal dengan, saya menyebut dengan istilah manusia itu makhluk spiritual religius, makhluk humanis, kolektif, brotherhood, demokrasi, gotong royong, ekologis, dan kosmologi. Nah, itulah Pancasila kita. Jadi saya sebut Pancasila ini melewati batas-batas yang dijelaskan oleh filsafat klasik, modern, dan kontemporer. Baik, saya kembalikan lagi bahwa di filsafat, ketika kita berbicara tentang filsafat modern, nah inilah hasilnya ya. Ini banyak dikritik, makanya era positivistik itu banyak sekali dikritik oleh beberapa pakar ya. Ya, seperti yang kita kenal, kalau kita baca kajian-kajiannya Fridtjof Capra tahun 1997 ya, kemudian ada kajian Samuel Huntington itu kan, yang membahas tentang eh, titik balik peradaban gitu kan. Samuel Huntington Samuel Huntington sampai pernah menulis di judul bukunya Clash of Civilization itu kan, West is a West and East a East gitu kan. Barat adalah barat, timur tidak akan pernah bertemu, kemungkinan akan bertemu di akhirat sana nanti gitu.
karena saking bertentangannya konsep timur dan barat ini. Begitupun juga dengan hasil kajian yang disampaikan oleh Prijop Chopra, the turning point itu, titik balik peradaban, bahwa hal-hal yang sifatnya dualisme, mekanistik, deterministik, redusionisme, atomistik, instrumentalisme, materialisme, saintisme, sekuler itu kan, itu sudah bergeser sekarang, sudah bergeser ke, karena itu menyebabkan beberapa masalah baru seperti kesehatan, mata pencaharian, kualitas lingkungan, hubungan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Nah, ini dianggap sebagai krisis dalam dimensi intelektual, moral, dan spiritual. Nah, dibutuhkanlah pendekatan-pendekatan yang sifatnya kritis gitu kan. Seperti di Brasil muncullah Paulo Freire, Kanada muncul Henry Giraud, gitu kan, bahwa pendidikan itu tidak lepas dari politik dan hegemoni. Jadi itu harus diselesaikan. Nah, khusus kita di Indonesia, ya jalan keluarnya adalah melalui filsafat Pancasila. Nah, tujuan pendidikan kita di Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan sebagai hasil dari pemahaman para pendiri bangsa kita yang belajar tentang pertama teori kritis dan belajar tentang filsafat humanis, gitu ya. Dengan tokoh-tokohnya banyak sekali, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Driarkara, atau tulisan-tulisan yang termuat pada kajian-kajiannya Kailan. Nah, ini secara ontologis. Jadi Pancasila itu apabila dikaji secara ontologis, sebenarnya kita memiliki filsafat pendidikan yang bersumber dari hakikat manusia Indonesia itu sendiri, tidak bersumber dari hakikat manusia yang di luar diri manusia Indonesia. Seperti contoh, sila pertama mewakili bagaimana hakikat hidup manusia sebagai makhluk rohaniah, spiritual religius. Sila kedua, hakikat manusia sebagai makhluk individu, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, sila ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Keempat, di tengah-tengah sifatnya itu adalah antroposentris, gitu kan. Manusia sebagai makhluk yang bijaksana melalui cara-cara demokrasi dalam memutuskan, memecahkan masalah bersama, baru akan tercipta yang namanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu bukan hanya keadilan untuk dirinya sendiri, tapi keadilan untuk orang lain dan keadilan secara kesemestaan, baik ekologis maupun kosmologi. Itulah Pancasila kita. Nah, itu secara ontologis. Nah, secara ontologis ini memiliki potensi dikembangkan dalam dunia pengetahuan, ilmu pengetahuan, dalam status epistemologinya berbicara tentang pengetahuan. Jadi manusia Indonesia itu dapat dikembangkan dari potensi-potensi yang dimilikinya. Nah, cara mengembangkan potensi-potensi manusia Indonesia inilah saya sebut dengan istilah melewati yang pada filsafat klasik, modern dan kontemporer, gitu kan. Karena apa? Yang diagung-agungkan potensi manusia pada filsafat klasik bahwa manusia memiliki jiwa,
budi, dan moralitas. Ya, selain itu juga manusia memiliki pikiran, rasio, indrawi. Kan ini yang dikembangkan pada saat apa namanya filsafat filsafat modern, dan itu lebih banyak menghasilkan ilmu pengetahuan positivistik, dan justru itu dikritik oleh Samuel Huntington dan Fritjof Capra bahwa ilmu mekanistik ilmu ilmu cabang-cabang ilmu mekanistik Newtonian itu banyak menghasilkan kesemrawutan di dunia, seperti ditemukannya bom atom, ya justru banyak menghasilkan masalah dari sisi ekologis gitu kan. Tuh. Nah, dengan filsafat Pancasila apa sih yang bisa dilakukan? Nah, filsafat Pancasila itu sebagai filsafat pendidikan Indonesia itu bisa diibaratkan seperti seperti ya, seperti bagaimana interaksi antara Krishna dan Arjuna ketika menghadapi perangan di Kurusetra. Bagaimana dia bergejolaknya, dia harus melawan saudara-saudara, ya, saudara-saudara lain sebenarnya, menghadapi gurunya, bahkan dia menghadapi keyakinan dirinya sendiri gitu kan. Nah, inilah proses manusia Indonesia melewati pendidikannya. Dia tidak hanya mengembangkan kecerdasan indranya semata, gitu kan, apa yang diamati, apa yang dilihat, tapi yang bersangkutan juga seharusnya belajar tentang kecerdasan-kecerdasan yang sifatnya intuisi, budi moral, dan kecerdasan spiritual, atma, jiwa, dan roh itu. Di samping kita belajar tentang kecerdasan indera pengamatan dan kecerdasan rasional pikiran tersebut gitu. Bagaimana sistem sistem bagaimana sistem filsafat Pancasila ini melahirkan pengetahuan? Nah, seperti inilah kerangka berpikirnya gitu. Dari hakikat manusia yang kita miliki, cara kerja seperti inilah akhirnya manusia Indonesia itu akan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Seperti contoh di ranah yang hakikat manusia sebagai makhluk pribadi individu itu akan melahirkan sistem kecerdasan intelektual. Begitupun dengan makhluk hakikat manusia sebagai makhluk biologis dan jasmani, dia akan menghasilkan sistem kecerdasan fisik dan emosi. Begitupun dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, dia akan menghasilkan sistem kecerdasan sosial, termasuk juga hakikat manusia sebagai makhluk jasmani, sebagai makhluk rohaniah religius, dia akan dapat mengembangkan kecerdasan kecerdasan spiritual. Di tengah-tengah itu akan melewati proses-proses manusia dalam dialektikanya, kontemplatifnya, sistem kecerdasan moral itu yang terpenting. Pengendali. Kalau di teori psikologinya Freud, manusia itu kan memiliki apa? Memiliki apa? Ego, id, ego dan superego. Id itu dorongan, ya, impul atau dorongan biologis. Ego itu adalah dorongan untuk mewujudkan segala bentuk keinginannya.
Superego itu adalah bagaimana skala prioritas berdasarkan berdasarkan keyakinan-keyakinan spiritual dan etik untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Nah, orang Bali menyebutnya Satwam Rajas Tamas. Saya lanjutkan. Sistem pendidikan Indonesia menurut ideologi Pancasila, kalau dikaji dari yang saya sebut tadi dengan kajian ontologis, epistemologi, dan aksiologi, beginilah perkembangannya. Pertama, secara metodologis harus melewati proses kontemplatif. Ya, saya akan jelaskan dari bawah ya. Cara pengembangan potensi manusia saya itu lewat sistem pendidikan menurut ideologi Pancasila itu yang pertama melalui proses observasi latihan. Ini akan menghasilkan pengetahuan dan nilai-nilai fisikal indrawi. Biasanya melalui pendidikan jasmani, kesehatan, rekreasi. Tuh. Jadi setiap ilmu punya karakteristiknya masing-masing. Kemudian kemudian berikutnya ada proses imajinatif dan intuitif latihan ya. Itu mengembangkan pengetahuan dan nilai-nilai tentang rasa. Di sini emosional ya, aspek emosional. Bisa dilakukan melalui pendidikan seni dan kerajinan. Berikutnya proses ilmiah dan latihan biasanya dikembangkan melalui pengetahuan dan nilai-nilai intelektual akademis, matematika, ilmu pengetahuan alam, saintek gitu ya. Kemudian proses konsensus. Jadi ilmu pengetahuan itu dalam prinsip Pancasila, pengetahuan itu juga dikembangkan melalui proses konsensus, ya, koordinasi. Ya, itu di situ ada pengembangan dan nilai-nilai sosial. Dikembangkan melewat ilmu pengetahuan sosial dan bahasa. Proses reflektif. Jadi ilmu pengetahuan juga dikembangkan melalui proses reflektif, latihan, gitu ya. Ini pada pengetahuan dan nilai-nilai budi moral. Itu PKN dan budi pekerti. Yang paling tinggi proses kontemplatif, pengetahuan dan nilai spiritual, pendidikan agama dan keyakinan. Kira-kira begitu ya. Ya, filsafat Pancasila sebagai filsafat pendidikan di Indonesia. Saya punya quote, ya, filsafat Pancasila mewujudkan manusia yang tangguh, unggul, dan cerdas yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Ya, sebagaimana pohon Kamboja di musim kemarau yang menyadari bumi sedang kekeringan, ia merelakan daun-daunnya gugur agar tidak menambah beban tanah yang tandus. Namun pada saat yang sama, ia menumbuhkan bunga-bunganya, memperindah dunia yang gersang dengan warna dan harumnya. Manusia yang unggul bukanlah ia yang menaklukkan dunia, melainkan ia yang mampu menghadirkan keindahan dan kebaikan di tengah keterbatasan dunia. Kira-kira begitulah ya materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini.